Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi. Uh, ada dua tahapan penting dalam siklus akuntansi, yaitu yang tahapan pertama adalah mencatat transaksi keuangan dalam bentuk jurnal. Tahapan kedua adalah memposting buku jurnal tersebut atau jurnal ke dalam buku besar. Di mana sistem pencatatan yang menggunakan double entry system atau sistem pencatatan berpasangan. Artinya, sistem pencatatan yang mencatat transaksi yang tidak hanya pengeluaran uangnya saja, tetapi juga mencatat untuk apa uang itu dikeluarkan. Misalnya begini, perusahaan A membeli peralatan senilai 7 juta secara tunai. Itu artinya peralatan akan bertambah di sebelah debit dan karena pembelian peralatan dilakukan secara tunai, ini artinya kas juga akan berkurang sebesar nilai dari peralatan yang dibeli sebesar 7 juta tentunya. Jadi debitnya adalah peralatan, kreditnya adalah kas, masing-masing senilai 7 juta. Kemudian secara matematika, proses keseimbangan antara kekayaan dan sumber perolehannya dapat ditulis sebagai berikut, dimana yaitu aktiva sama dengan pasiva. Dimana aktiva terdiri dari aset dan beban, sedangkan pasiva terdiri dari hutang, modal, dan pendapatan. Ini dapat juga diartikan bahwa aset dan beban jika bertambah, saldo normalnya ada di sebelah debit, sedangkan hutang, modal, dan pendapatan jika bertambah, saldo normalnya adalah sebelah kredit. Lanjut. Persamaan dasar akuntansi dibuat untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam aktiva, utang, dan modal pemilik yang timbul dari transaksi keuangan. Contohnya, contoh ini dalam ribuan ya. Yang pertama, Tuan Fadlan membuka usaha pengangkutan. Untuk memulai usaha tersebut, ia menyetor uang tunai sebesar 10 juta. Artinya, setoran uang tunai tersebut adalah dalam bentuk kas. Otomatis kas Tuan Fadlan akan bertambah sebesar 10 juta di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian ini setoran uang tunai ini untuk modal. Berarti artinya modal juga akan bertambah. Penambahan modal dicatat di sebelah kredit. Seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, modal jika bertambah posisinya di kredit, sedangkan kas jika bertambah posisinya di debit. Jadi dapatlah jurnalnya yaitu kas debit dan modal kredit masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Kemudian transaksi yang kedua, untuk memperbesar aktivanya, Tuan Fadlan atas nama perusahaan meminjam uang tunai sebesar 7 juta. Peminjaman berarti ini yang bertambah adalah kas karena meminjam uang tunai. Kemudian di posisi kreditnya yang bertambah lagi adalah hutang Tuan Fadlan atau hutang usaha dari perusahaan Tuan Fadlan. Berarti kas dicatat di sebelah debit bertambah sebesar 7 juta dan sebelah kredit adalah hutang usaha sebesar 7 juta. Lanjut, transaksi yang ketiga, Tuan Fadlan atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Yogya Motor seharga 3 juta secara kredit. Jadi dibunyikan secara kredit, otomatis akan menunjukkan hutang. Dan kendaraan bermotor ini adalah termasuk kategori aset. Nah, aset jika bertambah posisinya di debit. Berarti di bagian di debit adalah kendaraan bermotor, sedangkan di kreditnya adalah hutang usaha
sebesar 3 juta, masing-masing sebesar 3 juta. Jadi debitnya adalah kendaraan bermotor, kreditnya adalah hutang usaha, masing-masing sebesar 3 juta. Lanjut, transaksi yang keempat, diterima pendapatan sebesar 1 juta dari pelanggan. Jadi pendapatan diterima otomatis artinya kas bertambah ya, sebesar 1 juta, sedangkan dan kemudian pendapatan juga bertambah sebesar 1 juta. Kas bertambah di sebelah debit, sedangkan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Saldo normalnya tadi. Ya, jadi debitnya adalah kas, kreditnya adalah pendapatan usaha, masing-masing sebesar 1 juta. Lanjut, transaksi berikutnya. Tempat dan membayar beban listrik dan air sebesar 1 juta. Ini artinya beban bertambah. Tadi sudah kita bahas, beban jika bertambah saldo normalnya di debit, sedangkan kas berkurang otomatis untuk membayar tagihan listrik dan air itu menggunakan kas, otomatis kas berkurang di sebelah kredit ya, masing-masing sebesar 1 juta. Kemudian lanjut slide berikutnya, dari transaksi-transaksi yang terjadi tersebut dan nantinya pada akhir periode akan diperoleh laporan keuangan. Laporan keuangan utama yang dihasilkan dari proses akuntansi yaitu neraca atau laporan fungsi keuangan dan laba rugi. Neraca itu daftar yang menunjukkan tentang kekayaan dan sumber pembelanjaan perusahaan atau daftar yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu. Kekayaan perusahaan terdiri dari aset, sedangkan sumber pembelanjaan terdiri dari kewajiban dan modal. Kewajiban di sini adalah sumber pembelanjaan yang berasal dari kreditur. Misalnya utang bank berasal dari pinjaman bank gitu ya. Atau utang usaha waktu kita membeli, misalnya tadi membeli kendaraan secara memberi peralatan secara kredit misalnya gitu. Kemudian apa itu laba rugi? Laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam periode waktu tertentu. Ini menunjukkan laporan ini menunjukkan kinerja dari perusahaan. Di mana akun yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah laporan pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Itu artinya perusahaan memperoleh kinerja yang baik gitu ya. Dan jika perusahaan pendapatan lebih kecil daripada beban, itu artinya perusahaan akan memperoleh rugi, menderita rugi. Artinya kinerja perusahaan tidak baik. Nah, Ibu kira cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu kita akan masuk ke dalam soal kasus yang nantinya akan kalian kerjakan dalam 50 menit ke depan. Baiklah, akhir kalam Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.